Salam, ketemu lagi dengan Channel Alpen. Bagaimana kabar anak-anak kami? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah kelas 10. Adapun topik kita kali ini mengenai zaman praaksara di Nusantara. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu bagaimana konsep materi kita kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang istilah daripada praksara, ya. Ada praksara, daksara, prasejarah, sejarah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pembabakan zaman praksara itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan membahas perkembangan kehidupan masa praksara, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Dan yang terakhir, kita akan membahas ciri-ciri kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, ini dia konsep materi kita kali ini. Mudah-mudahan dengan tutorial ini anak-anak kami nantinya mampu memahami materi ini dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita akan bahas tentang istilah zaman praaksara. Nah, jadi praaksara itu berasal dari dua kata, pra dan aksara. Yang mana pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan, begitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan praaksara berarti sebelum tulisan. Nah, kalau kita gabungkan zaman praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui kehidupan mereka sementara mereka tidak meninggalkan yang namanya tulisan. Nah, itu sebabnya para arkeolog nanti mempelajarinya dengan sumber sejarah berupa benda-benda peninggalan mereka, berupa peralatan. Nah, semuanya itu dikatakan dengan istilah artefak, ya. Nah, kemudian manusia yang hidup pada zaman praaksara ini disebut dengan manusia apa? Nah, itulah yang disebut dengan istilah manusia purba. Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya nanti ya, khusus mengenal manusia purba. Nah, bagaimana dengan zaman aksara? Berarti zaman yang sudah mengenal tulisan, ya. Nah, tentu muncul pertanyaan, apa saja media tulis mereka. Nah, misalnya yang pertama sekali nanti nenek moyang kita itu media tulisnya setelah mereka mengenal tulisan, yaitu bisa berupa batu, ya, daun, kulit, kayu. Nah, kalau di batu ditulis berarti itu dinamakan dengan misalnya prasasti, ya. Nah, lalu muncul pertanyaan kembali, kapan sih Indonesia itu beralih dari zaman praaksara menjadi zaman aksara? Nah, itu sekitar abad ke-5. Nah, di mana pertama sekali tulisan ditemukan di Nusantara kita itu pada abad ke-5, yaitu di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, ini dulu pada masa kerajaan Hindu, ya, kerajaan Kutai. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Sampai di situ paham ya. Kemudian kita masuk pembabakan zaman praaksara. Nah, zaman praaksara ini nanti anakku sekalian itu dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang daripada arkeologi, ya. Nah, kemudian yang kedua nanti menurut ilmu geologi. Nah, yang pertama kita bahas berdasarkan ilmu arkeologi juga dibagi tiga, ya. Zaman praaksara itu dibagi tiga, ada zaman batu, ada zaman logam, dan juga ada zaman besi. Nah, zaman batu ternyata dibagi lagi menjadi yang pertama ada zaman batu paleolitikum. Nah, ini zaman batu paling tua. Kemudian mesolitikum bagian tengah atau sering disebut dengan istilah Madya, ya, nah, ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah Neolitikum atau muda, dan yang terakhir adalah Megalitikum. Nah, seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, maka nanti zaman batu beralih menjadi zaman logam, kemudian beralih lagi menjadi zaman besi, ya. Nah, itu menurut ilmu arkeologi tentang pembagian zaman praaksara. Nah, bagaimana dengan ilmu geologi? Kalau dikatakan ilmu geologi berarti ilmu yang mempelajari tentang lapisan tanah, ya. Kalau arkeologi itu khusus mempelajari tentang benda-benda peninggalan sejarah gitu. Nah, berdasarkan ilmu geologi bahwa zaman praaksara itu dibagi menjadi 4 nanti. Yang pertama Archaeozoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan Neozoikum. Namun anakku sekalian, untuk materi ini kali ini kita fokus berdasarkan ilmu arkeologi, ya. Nah, jadi kalau berdasarkan ilmu geologi ini akan kita bahas di materi berikutnya, ya. Nah, jadi kita fokus di sini. Kita next, ya, nak, ya. Kita masuk ciri-ciri. Kita akan bahas bagaimana sistem kehidupan mereka atau kehidupan sosial ekonomi politiknya, ya. Nah, yang pertama tadi kan zaman batu itu adalah zaman Paleolitikum. Nah, ini zaman yang paling tua, yang paling sangat sederhana lah, ya. Nah, dimana ciri-ciri kehidupan di sini sifatnya itu masih nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah. Kenapa manusia purba itu berpindah-pindah? Karena mereka tergantung dengan alam, ya. Apa yang disediakan alam itu yang mereka konsumsi, begitu. Nah, kemudian sering juga
disebut dengan istilah food gathering. Food gathering ini artinya mengumpulkan makanan dan berburu juga ya. Nah, pada zaman ini manusia sebenarnya belum mengenal yang namanya religi, kira-kira begitu. Bagaimana dengan peralatan hasil kebudayaannya? Mereka tentu kan menggunakan batu. Namun batu itu masih kasar. Mereka belum mampu berpikir untuk mengasahnya, kira-kira begitu. Nah, ini contoh daripada benda-benda peninggalan daripada Paleolitikum. Ada kapak perimbas, ada Plakes ya. Nah, kemudian kita masuk Mesolitikum. Nah, Mesolitikum itu adalah zaman batu tengah ya, atau zaman batu Madia gitu ya. Nah, bagaimana ciri-ciri kehidupan? Di sini dia sudah semi nomaden. Dikatakan semi nomaden, kadang dia hidup menetap sekitar 1 minggu atau 2 minggu, kira-kira begitu. Nah, di mana mereka tinggal itu di gua. Nama gua itu nanti disebut dengan istilah Abruzos. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kulit kerang di tepi gua, di dalam gua, yang disebut dengan istilah Joken Mondinger ya, kulit kerang atau sampah kerang ya. Nah, diprediksikan oleh para arkeolog bahwa itulah makanan mereka pada zaman dulu ya. Nah, di sini masa Mesolitikum ini sudah mulai mengenal istilah religi atau kepercayaan ya. Nah, kemudian mereka sering disebut dengan food gathering lanjut, sudah memiliki tindak lanjut ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau hasil kebudayaannya nanti ini boleh kalian perhatikan, penetak, ada panah, ada alat untuk mengupas makanan ya. Nah, di sini nanti ciri-cirinya, ciri-ciri alat dari batu itu sudah mulai halus gitu ya. Oke, yang ketiga kita masuk Neolitikum. Nah, Neolitikum ini merupakan masa zaman batu zaman batu yang penting, karena disinilah terjadinya peralihan dari hidup berpindah-pindah menjadi hidup menetap. Jadi ciri utama dari Neolitikum ini, anak-anakku sekalian, bahwa manusia purba itu sudah hidup menetap. Itu makanya disebut dengan istilah food producing. Artinya mereka sudah mampu mengolah tanaman, makanan mereka. Misalnya mereka mulai membersihkan hutan, kemudian menanam umbi-umbian. Mereka mulai menjinakkan hewan-hewan liar. Nah, di saat mereka menjinakkan hewan-hewan liar ini, nah disitulah sebenarnya muncul istilah peternakan gitu ya, yang sampai sekarang ini kita mengenal peternakan begitu ya. Oke, nah ini istilahnya disebut dengan food producing tadi, dan di sini sudah mengenal yang namanya dari dalam tingkat politiknya, bahwa masyarakat Neolitikum sudah mengenal yang namanya kepala suku ya. Nah, begitu. Kita masuk zaman batu yang terakhir, tapi sebelumnya apa sih alat hasil kebudayaan daripada Neolitikum? Itu nanti ciri-cirinya ada kapak persegi, ada kapak bahu, ada kapak lonjong. Ada persegi, ada lonjong, artinya mereka menggunakan ini untuk sebagai alat pertanian begitu ya. Jadi sudah semakin canggih pemikiran mereka. Artinya batu tadi sudah mulai digosok, diasah supaya lebih tajam, kira-kira gitu. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu Megalitikum. Megalitikum berarti zaman batu paling besar. Artinya di sini manusia sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu ya. Nah, ciri-cirinya tentu ya sudah menetap, dan mereka ya sudah mengutamakan yang namanya religi ya. Nah, mereka disinilah nanti yang disebut dengan istilah animisme, dinamisme, toteisme gitu ya. Nah, coba kita lihat hasil kebudayaan mereka. Nah, di sini ada menhir ya. Nah, menhir ini nanti ini berupa tugu batu. Ini fungsinya adalah sebagai sarana untuk menyembah nenek moyang mereka. Kemudian ada dolmen. Dolmen ini adalah meja batu. Nah, meja batu itu disusun mirip dengan meja, maka nanti di atasnya diletakkan sesajen ya. Nah, kemudian sarkofagus ini adalah peti kubur atau peti mati yang terbuat dari batu ya. Nah, cuman dia berbentuk panjang gitu ya. Nah, kemudian ada juga punden berunda-unda. Punden berunda-unda ini adalah tempat di mana mereka melaksanakan ritual. Boleh kita katakan punden berunda-unda adalah tempat atau batu yang bertingkat-tingkat begitu ya, seperti tangga. Nah, saya rasa itulah peninggalan-peninggalan daripada zaman Megalitikum. Oke, demikian materi kita, penjelasan answernya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, anak-anak kami ya. Nah, kalau ada yang kurang dipahami, silakan Anda bertanya di nomor WhatsApp share-nya, atau juga silakan Anda komentar di sini ya.
Nah, demikian materi kita, sampai ketemu di materi selanjutnya. Sekian, salam dari Sir Alven.